Sebelumnya, kita membahas 3 member Enhypen. Saat ini kita akan membahas 4 member lain dan alasan kalian harus memilih mereka sebagai bias kalian. Sebelum itu, jika kalian ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS nanti setelah menonton video ini. Linknya ada di description box. Yang pertama, 5 alasan mengapa Suno harus menjadi bias Enhypen Anda. Yang pertama, bakat vokalnya yang luar biasa. Sonu mungkin hanya berlatih selama 10 bulan, tapi nyanyiannya sangat mengesankan. Banyak penggemar Enhypen sudah yakin dia akan debut sebagai vokalis utama dalam grup. Sepanjang penampilan Sonu di Island, semua orang terkesima dengan jangkauan vokalnya luar biasa. Dari nada tinggi yang ceria hingga nada rendah yang dalam, bintang muda ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan suaranya dengan gaya apapun. Tidak peduli dengan konsep apa Enhypen debut, Sonu pasti akan membunuhnya. Yang kedua, dia memiliki banyak EQ. Apakah Anda menyukai idola yang imut? Jika demikian, Anda pasti penggemar Sonu. Dia baru-baru ini menyebut EQ sebagai keahlian khususnya dan dia benar tentang itu. Terlepas dari penampilan tajam pemain berusia 17 tahun itu, senyum lebar yang selalu dia miliki di wajahnya membuatnya terlihat lembut dan menggemaskan. Sementara anggota Enhypen mungkin tidak tahu bagaimana harus bertindak ketika Sonu menunjukkan sisi lucunya, penggemar pasti akan terobsesi dengan itu. Yang ketiga, dia mengatasi begitu banyak. Semua kontestan Island melalui banyak hal dalam perjalanan mereka untuk debut, tetapi Sonu memiliki kesulitan yang sangat sulit untuk diatasi sebelum berhasil mencapai Enhypen. Dalam salah satu episode acara tersebut, Sonu mengungkapkan bahwa sejak dia masih kecil dia menderita masalah kesehatan. Pada 2019, kondisinya semakin parah sehingga ia harus menjalani operasi besar. Akibatnya, Sonu harus istirahat selama kompetisi dan sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Namun terlepas dari itu, Sonu menginspirasi kami semua dengan tidak pernah menyerah pada mimpinya. Yang keempat, dia sangat menyenangkan. Sonu mungkin adalah idola pemula, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sama seperti kita. Sebagaimana dibuktikan oleh semua momen yang berhubungan dengannya di Island, dari saat dia benar-benar ketakutan ketika dia melihat serangga, hingga cara dia menari dengan bahagia sambil makan, dan bahkan serangan jantung fanboy yang dia alami ketika Suga BTS memanggil namanya. Anda akan selalu dapat terhubung dengan kejenakaan Sonu. Yang kelima, dia memiliki kepribadian yang bersemangat. Tipe MBTI-nya adalah ENFP, yang berarti dia memiliki energi bersemangat yang mencerahkan kehidupan semua orang di sekitarnya. Menurut tipe kepribadiannya, Sonu energik dan antusias dalam membentuk koneksi baru. Ciri-ciri ini membuat para ENFP sangat ramah dan populer dengan semua orang di sekitarnya. Jadi, dia pasti akan menarik basis penggemar yang besar. Yang kedua, 5 alasan mengapa Jay harus menjadi bias Enhypen Anda. Yang pertama, dia memiliki bakat dan karisma. Meskipun telah berlatih selama hampir 3 tahun, Jay tidak pernah gagal untuk mendorong dirinya lebih keras di Island. Jika Anda menyukai idola yang menunjukkan semangat luar biasa dalam segala hal yang mereka coba, Jay bisa menjadi pria Anda. Saat pertunjukan berlangsung, para produser kagum melihat betapa dia tumbuh sebagai pemain dan santai dalam perannya. Seseorang menggambarkan sebagai poliroli yang gigih karena kepercayaan dirinya yang terus tumbuh. Dan di puncaknya, karismanya membuat semua orang terpikat. Yang kedua, dia berbicara bahasa Inggris. Apakah Anda kesulitan memahami bahasa Korea? Itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda yang mendukung Jay, karena dia juga berbahasa Inggris. Dia adalah orang Korea, tetapi dia sebenarnya lahir di kota Seattle, Amerika Serikat. Dia tinggal di Washington untuk sebagian besar masa kecilnya. Pindah ke Korea pada usia 9 tahun. Bertahun-tahun di luar negeri memberinya keterampilan bahasa Inggris yang hebat, yang pasti akan membantunya berkomunikasi dengan penggemar internasional di masa depan. Dan dia mungkin jenius bahasa dalam pembuatannya, karena dia mengungkapkan dia juga belajar sedikit bahasa Jepang dari menonton anime. Yang ketiga, dia seorang fashionista. Sebagai penyuka busana sendiri, Jay adalah bias sempurna bagi siapa saja yang menyukai fashion. Bersamaan dengan mimpinya menjadi seorang idola, Jay juga mengungkapkan bahwa dia berharap dapat meluncurkan merek fashionnya sendiri suatu hari nanti. Bintang muda itu sebenarnya mendesain hoodie robek untuk Haesung saat di acara itu, jadi dia sudah dalam perjalanan menuju kehebatan gaya. Pilihan gayanya termasuk pakaian retro, sepatu boot, blazer, dan aksesori hebat. Yang keempat, dia selalu ingin mengatakan sesuatu.
Anda tidak akan pernah bosan jika mendukung Jay. Selama siaran langsung pertama ENHYPEN, para anggota mengungkapkan kesan pertama kali mereka satu sama lain. Dan ketika menyangkut Jay, tim memberitahu penggemar kesan pertama mereka tentang dia adalah terlalu banyak bicara. Meskipun semua pembicaraan itu mungkin membuat teman-teman sekemannya tidak henti-hentinya, Anda dapat yakin dia akan selalu memberi penggemar banyak obrolan untuk didengarkan. Yang kelima, dia memiliki kepribadian yang berani. Tipe MBTI-nya adalah ENTP, yang berarti dia berani dan bertekad dalam segala hal yang dia lakukan. Menurut tipe kepribadiannya, Jay tidak mempedulikan tradisi. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli curah, pendapat yang sangat baik, yang penuh dengan ide-ide baru dan orisinal, yang akan membantu mendorong ENHYPEN untuk maju. Selain itu, ENTP seperti Jay yang energik dan karismatik, menarik penggemar baru seperti Anda. Yang ketiga, mengapa Haesung harus menjadi bias ENHYPEN Anda? Yang pertama, dia memiliki bakat trendy. Haesung berlatih di bawah Big Hit Entertainment selama lebih dari 3 tahun, dan semua kerja keras itu menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Saat Haesung pertama kali diperkenalkan di Island, salah satu peserta mengungkapkan bahwa ada rumor bahwa Haesung sangat berbakat, dan rumor itu ternyata 100% benar. Dari penampilan pertama Haesung, semua orang terkesima dengan nyanyiannya. Bahkan, Juri Ziaiko pun terkesan, menggambarkan nada vokal Haesung sebagai sangat trendy, dengan gerakan tarian yang sama menawannya. Tidak heran jika banyak trainee lain yang ingin berada di tim Haesung. Yang kedua, bahkan anggotanya terkesan. Mengingat betapa berbakatnya anggota ENHYPEN lainnya, sangat dipuji karena mereka sama-sama terkesan dengan keterampilan Haesung. Dalam siaran langsung pertama mereka, para anggota mengungkapkan kesan awal mereka satu sama lain. Hal pertama yang mengejutkan mereka tentang Haesung adalah betapa berbakatnya dia sejak hari pertama, sebuah bukti nyata atas kemampuan sebagai seorang pemain. Yang ketiga, dia dekat dengan Tomorrow by Together. Jika Anda adalah seorang MOA, Haesung pasti bisa menjadi bias bagi Anda. Sejak dia berlatih di Big Hit Entertainment untuk waktu yang lama, dia berteman dengan anggota Tomorrow by Together sebagai trainee. Di Island, Haesung mengungkapkan bahwa sulit melihat teman dekatnya debut tanpa dia. Tapi sekarang, sebagai anggota ENHYPEN, dia akhirnya bisa tampil di atas panggung bersama mereka. Yang keempat, dia memiliki mata yang paling tampan. Haesung pernah memberitahu penggemar bahwa dia pikir matanya adalah pesona istimewanya, dan kami pasti setuju dengan itu. Matanya yang besar dan seperti rusa betina telah memikat penggemar sejak episode pertama Island, dan Anda pasti juga akan jatuh cinta. Yang kelima, dia memiliki kepribadian yang diam. Tipe MBTI Haesung adalah INFJ, yang juga dikenal sebagai advokat, yang berarti dia sangat bijaksana dan imajinatif. Menurut tipe kepribadiannya, Haesung pandai dalam menggunakan kreativitasnya untuk memecahkan masalah, jujur dan berwawasan luas, dan bersemangat dengan cara yang pasti akan membantunya sebagai seorang idola. INFJ juga sangat menginspirasi, yang akan sempurna jika dia debut sebagai leader. Yang keempat, 5 alasan mengapa Jake harus menjadi bias ENHYPEN Anda. Yang pertama, bakatnya datang sejauh ini. Jake mungkin hanya berlatih selama 9 bulan, tetapi itu tidak menghentikannya dari peringkat 3 teratas di Final Island. Meskipun memiliki salah satu episode pelatihan terpendek di acara, Jake mengesankan para juri sejak awal, dan dia hanya menjadi lebih baik sejak saat itu, terutama dalam hal keterampilan rapnya yang benar-benar bersinar selama pertunjukan. Faktanya, karisma dan alirannya yang luar biasa membuat banyak penggemar bertanya-tanya, apakah dia akan menjadi rapper utama grup? Jika Anda masih belum menguasai bahasa Korea, Anda tidak perlu khawatir. Jake akan berbicara bahasa Inggris untuk Anda. Lahir di Brisbane, Australia, Jake fasih berbahasa Inggris dan dengan aksen Aussie yang lucu. Yang ketiga, dia mencintai anak anjing. Ketika ditanya apa yang dia suka, Jake hanya memikirkan satu hal, anak anjing. Siapa yang tidak menyukai pria yang mencintai hewan peliharaannya? Semoga ENHYPEN dapat merekam video viral Plays with Puppies setelah debut mereka yang pasti lepas landas. Yang keempat, dia sangat ambisius. Meski ENHYPEN belum debut, Jake sudah memikirkan masa depan. Selama siaran langsung pertama grup, semua anggota mengungkapkan apa yang ingin mereka lakukan setelah rilis pertama mereka. Sementara banyak anggota memiliki impian besar, tujuan Jake jelas merupakan salah satu orang paling ambisius, mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard. Tekad seperti itu cukup untuk menginspirasi penggemar manapun. Yang kelima, dia memiliki kepribadian yang tajam.
Tipe MBTI-nya adalah ISTJ yang merupakan logistician, yang berarti dia mendekati kehidupan dengan pikiran yang tajam dan tujuan metodis. Menurut tipe kepribadiannya, Jake akan menjadi anggota Inhypen yang dapat diandalkan berkat kejujuran tanggung jawab dan rasa tanggung jawabnya terhadap kewajibannya. ISTJ juga cenderung pandai dalam banyak hal, jadi jangan kaget jika Anda melihatnya mendorong dirinya sendiri keluar dari zona nyamannya seiring berjalannya waktu. Sekali lagi kami ingatkan, jika kalian adalah ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS ya, linknya ada di description box. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Apakah kalian sudah menentukan bias kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.